Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Raditya Herugraha dengan NPM 23062661110 dari kelas perancangan kamar mesin kapal. Izinkan saya untuk mempresentasikan desain dan integrasi dari fuel system pada engine room layout kapal produk oil tanker berukuran 3600 DWT. Oke, langsung saja kita masuk ke data kapal saya. Oke, ini adalah ship overview atau ship data. Jadi kapal saya bernama Ramons dengan yang tipe kapal adalah produk oil tanker dengan kapasitas 3.600 tons DWT dan 2.756 GT. Service speednya itu 11 knots dengan principal dimension height overall itu 89 meter, untuk B-nya itu 14,8 meter, H-nya itu 7,36 meter, T-nya itu 5,6 meter. Lalu untuk coefficient blocknya itu 0,78, CP-nya itu 0,79 dan CW-nya itu 0,86. Oke, kita masuk ke data permesinan. Jadi tercantum perhitungan awal mencari mesin saya. Lalu mesin yang saya gunakan adalah Mitsubishi S16R2 strip T2 MPTAW. Mesin ini adalah mesin 4 tak 16 silinder dengan power output sebesar 1885 kW atau 2562,88 horsepower. Nah, jadi di sebelah kanan ada general information, performance parameter, dan technical parameter dari mesin saya. Oke, lalu untuk specific fuel consumption sendiri menggunakan rumus m.fuel per power output. Jadi dengan power output 1885 kW dengan SFOC-nya itu 195 gram per kW per hour. Jadi per jamnya itu mesin saya menghabiskan 367,6 kilogram bahan bakar dan per harinya itu menghabiskan 8,82 ton. Lalu untuk generatornya itu dengan asumsi beban rata-rata 300 kW dan SFOC generator itu 210 gram per kW per hour. Jadi perharinya itu generator saya memakan bahan bakar sebanyak 1,51 ton. Jadi dengan total specific fuel consumption main engine dan generatornya itu adalah 10,33 ton per hari. Lalu kita masuk ke fuel oil system design. Nah, ini adalah yang diagram fuel system saya yang saya simplifikasi menggunakan media Canva. Jadi ini berdasarkan plottingan AutoCAD yang saya simplify. Jadi ini mencangkup storage tank, settling tank, service tank, purifier, heater, pompa, dan piping. Nah, pada pompa dan piping ini terdapat supply line dan return line juga. Oke, jadi untuk fungsi-fungsinya masing-masing komponen dari fuel system sendiri, untuk storage tank dengan kapasitas 30 meter kubik, itu berfungsi untuk menyimpan heavy fuel oil sebagai persediaan utama bahan bakar dan menjamin ketersediaan bahan bakar selama pelayaran. Nah, untuk settling tanknya ini dengan kapasitas 15 meter kubik, itu berfungsi untuk mengendapkan air dan sludge dan mengurangi beban kerja purifier. Nah, untuk service tanknya itu berkapasitas 15 meter kubik, yang berfungsi untuk menyimpan fuel oil yang telah dibersihkan dan menyediakan supply langsung ke mesin. Nah, untuk purifier, itu berfungsi untuk memisahkan air dan sludge dan membersihkan bahan bakar sebelum digunakan. Nah, lalu untuk heater ada dua nih, jadi ada preheater dan final heater. Jadi untuk preheater ini itu terletak sebelum purifier dan untuk final heater yaitu terletak sebelum main engine. Nah, untuk preheater itu sendiri itu berfungsi untuk menurunkan viscositas heavy fuel oil. Dan untuk final heater itu sendiri itu berfungsi untuk mengatur viscositas sesuai kebutuhan injeksi mesin. Lalu untuk pompa ada transfer pump yang berfungsi untuk memindahkan heavy fuel oil dari storage tank ke settling tank. Dan ada fuel feed pump yang berfungsi untuk menyuplai bahan bakar dari service tank. Lalu ada circulating pump yang berfungsi untuk menjaga sirkulasi fuel oil pada sistem tekanan tinggi. Nah, untuk piping system ini sendiri, ya untuk supply line itu mengalirkan fuel dari storage tank ke settling tank, ke purifier, ke service tank, lalu ke main engine. Nah, untuk return sendiri itu mengembalikan fuel yang tidak terpakai dari main engine menuju di aerating tank dan kembali ke settling tank. Gitu. Jadi ini untuk flow diagramnya, ya fuel system design. Lalu ini adalah hasil gambaran
dari CAT gitu. Lalu ini adalah engine room layout. Jadi design consideration saya untuk safety itu fuel tanknya dijauhkan dari boiler agar mengurangi risiko kebakaran. Lalu tersedia jalur access maintenance karena itu ada salah satu yang wajib ya di engine room. Lalu steering gear-nya ditembakkan di buritan. Nah, untuk aksesibilitasnya itu dan purifier-nya itu dekat dengan tangki. Jadi lebih gampang untuk diakses dan main engine itu memiliki ruang kerja di kedua sisi. Nah, untuk efisiensi tempatnya itu main engine terletak pada center line karena kan main engine itu komponen terbesar ya. Jadi agar tidak memakan tempat, saya taruh di tengah dan generatornya itu dipasang simetris. Lalu untuk sistem bahan bakar itu saya tempatkan berdekatan. Nah, jadi untuk pertanyaan kayak pemilihan desain saya kayak kenapa sih manajernya di center line? Itu untuk distribusi beratnya itu biar lebih naik dan elemen porosnya lebih mudah dan biar mengurangi getaran juga. Lalu generatornya penempatnya kenapa sih harus simetris? Itu untuk menjaga keseimbangan kapal dan juga mempermudah maintenance-nya. Lalu kenapa sih tanknya itu lebih dekat dengan sistem fuel oil? Itu untuk mengurangi panjang pipa dan menurunkan pressure loss-nya gitu. Dan purifier setelah settling tank itu untuk biar efisiensi permuniannya itu lebih tinggi dan mengurangi kontaminasi fuel. Nah, alasan saya juga menaruh heater sebelum engine yaitu menjaga viscositasnya biar lebih optimum dan meningkatkan kualitas pembakarannya. Oke, jadi itu adalah design consideration saya dan ini adalah engine room layout dari CAT. Oke, jadi yang sebelumnya itu adalah simplifikasi menggunakan media Canva juga. Lalu kita masuk ke potential issues dan solution. Jadi terdapat potensi masalah seperti viskositas ban terlalu tinggi yang disebabkan oleh temperatur bahan bakar rendah. Jadi solusi itu menggunakan preheater dan final heater. Lalu yang kedua ada purifier bekerja tidak optimal yang disebabkan oleh kandungan air dan sosial yang berlebihan. Dengan solusinya itu melakukan draining dan pembersihan berkala. Lalu ada filter yang tersumbat yang disebabkan oleh kotoran pada bahan bakar. Dan solusinya adalah membersihkan atau mengganti filter secara rutin. Lalu ada potensi masalah seperti kegagalan pompa, penyebab itu kawasan mekanis atau kerusakan motor. Nah, solusinya itu menyediakan pompa cadangan atau preventive maintenance. Lalu potensi masalah selanjutnya itu adalah udara masuk ke sistem bahan bakar yang disebabkan oleh bocoran sirkulasi tidak stabil. Solusinya itu menggunakan aerating tank dan pembersihan filter pipa. Lalu posisi masalah selanjutnya ada kebocoran bahan bakar yang disebabkan oleh korsi pipa atau gearset yang rusak. Nah, solusinya itu untuk inspeksi rutin dan penggantian komponen. Lalu potensi masalah yang terakhir adalah overflow tangki yang disebabkan oleh kegagalan pengukuran level dan solusinya itu sendiri untuk memasang high level alarm dan overflow pipe. Oke, jadi itu sekian yang bisa saya presentasikan hari ini Pak. Kalau ada salah kata dan kekurangan mohon lebih dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.